Pada video kali ini, kami akan membuat mawar dari plastik kresek sebagai pemanfaatan plastik kresek. Nah, sebelum mulai ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, nama saya Kesha Almira. Nama saya Resana Soshifa. Nama saya Zetra Arzeti. Saya Merila Candika. Saya Muhammad Anas. Selamat menyaksikan! Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis struktur senyawa karbon pada plastik polietilen atau plastik kresek. Kedua, mengidentifikasi dampak lingkungan dari penggunaan sampah plastik yang berlebihan. Ketiga, merancang dan melaksanakan proyek pemanfaatan limbah plastik menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Keempat, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada nilai imtak yang menjaga kelestarian bumi dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Plastik kresek umumnya terbuat dari polietilen, yaitu senyawa polimer yang tersusun atas rantai panjang atom karbon dan bersifat ringan, fleksibel, serta sulit terurai secara alami. Sifat tersebut menyebabkan sampah plastik dapat bertahan lama di lingkungan dan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pencemaran tanah dan air, serta gangguan terhadap ekosistem karena ikatan C dan C pada polietilen sangat stabil. Mikroorganisme penguraian alami tidak memiliki enzim untuk memutus ikatan ini, sehingga plastik bertahan ratusan tahun di lingkungan. Dengan rumus molekul polietilen, di mana N yaitu 2000 sampai 20.000 unit moneter etilena. Oleh karena itu, pengelolaan sampah plastik perlu dilakukan secara bijak melalui penerapan prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle. Pemanfaatan limbah plastik kresek menjadi kerajinan bunga merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip recycle, karena mengubah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Selain membantu mengurangi jumlah sampah plastik, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kreativitas, kesadaran lingkungan, serta menghasilkan kerajinan yang memiliki nilai estetika dan ekonomi. Dengan solusi inovatif, upcycling plastik kresek. Upcycling adalah proses mengubah limbah menjadi produk bernilai lebih tinggi dengan degradasi material. Berbeda dengan recycling yang melelehkan plastik. Upcycling memanfaatkan bentuk asli plastik untuk kerajinan. Low density polyethylene atau LDPE memiliki rantai polimer yang banyak cabang. Cabang-cabang ini mencegah rantai tersusun rapat sehingga molekul bisa bergeser satu sama lain, membuat kresek fleksibel dan mudah dibentuk, tahan air. Polietilen adalah hidrokarbon nonpolar. Sifat ini yang membuatnya tidak berinteraksi dengan air yang polar, sehingga plastik kedap air tidak mudah rusak. Rantai karbon yang panjang dan ikatan kovalen kuat antara atom karbon atau membuat polietilen sangat stabil dan tahan lama. Mikroorganisme tidak memiliki enzim untuk memecah struktur ini dengan cepat, sehingga butuh waktu hingga 500 tahun untuk terurai. Sifat tahan lama dan tidak mudah rusak atau awet justru merugikan lingkungan. Plastik yang ringan mudah diterbangkan angin, mencemari laut, dan jika tertelan hewan laut dapat membunuh mereka. Di tanah, plastik menghalangi sirkulasi udara dan air, mengurangi kesuburan, serta melepaskan racun. Recycling atau daur ulang melibatkan proses fisik atau kimia untuk menghancurkan sampah plastik menjadi bahan mentah, guna membuat produk baru. Efektif untuk volume yang besar, namun memerlukan energi yang tinggi dan sering menurunkan kualitas material atau downcycling. Sedangkan upcycling atau peningkatan nilai itu mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai estetika atau ekonomi lebih tinggi tanpa menghancurkan strukturnya. Contohnya membuat kerajinan dan tas belanja. Keberlanjutannya untuk upcycling lebih berkelanjutan karena hemat energi, memperpanjang umur plastik secara signifikan, dan mencegah plastik langsung menjadi sampah kembali. Kerajinan dari sampah plastik kresek menjadi solusi ekonomi dan lingkungan di Tangerang Selatan dengan cara mengurangi timbunan sampah plastik di tempat pemrosesan akhir atau TPA seperti Cipecang, Tangerang Selatan.
lalu menciptakan peluang usaha kreatif bagi komunitas lokal, ibu rumah tangga, atau bank sampah untuk meningkatkan pendapatan. Contohnya, dapat menganyam kantong kresek menjadi tas belanja, dompet, ataupun bunga dekoratif yang memiliki nilai jual. Alat dan bahan yang diperlukan adalah pot, setrika, penggaris, lilin, kawat, tang, gunting, lem tembak, plastik, dan terakhir itu styrofoam. Cara membuat bunga mawar. Yang pertama, pilih kombinasi warna yang sesuai dan dapat memberikan efek realistis. Siapkan kain dan 2 kertas HVS besar untuk menggosok plastik hingga menempel dan teksturnya halus. Atur setrika ke panas sedang supaya plastik tidak terbakar tetapi tetap bisa menempel. Lalu, ukur plastik menjadi 3 ukuran berbeda. 1 ukuran kecil yaitu 8x8, 2 ukuran sedang yaitu 9x9, dan 1 ukuran besar yaitu 10x10. Potong plastik sesuai pengukuran. Ulangi langkah ini 9 kali lagi untuk mendapatkan 10 tangkai bunga mawar. Lipat masing-masing potongan dan potong membentuk kelopak bunga seperti pada video. Rapikan potongan sehingga kelopak terlihat lebih mekar. Potong 1 kelopak dari potongan kecil yaitu 8x8 dan 2 kelopak dari 1 potongan sedang yaitu 9x9. Bengkokkan kepala kawat supaya lebih kuat dan buat kelopak lebih mekar dengan gunting seperti di video. Satukan semua kelopak dengan lem tembak. Tempelkan 1 persatu potongan ke kawat, mulai dari potongan yang memiliki 1 kelopak, 2 kelopak, 3, 4, 5, dan 5 kelopak. Untuk daun, potong plastik hijau dengan ukuran 7x4, 1 buah, dan 5x3,5, 2 buah untuk 1 tangkai. Lipat 2 potongan, lalu potong sesuai seperti video. Ukir daun dengan jarum untuk memberikan efek realistis. Lapisi kawat dengan plastik hijau, lalu rapikan dengan korek api. Tempelkan kawat ke daun, lalu satukan 2 daun kecil dan 1 daun besar dengan lilitan plastik hijau. Lilitkan plastik hijau ke kawat bunga hingga setengahnya, lalu tempelkan daun yang sudah dirangkai ke kawat bunga dengan lilitan plastik hijau hingga kawat bunga tertutupi plastik seluruhnya.
Bagi 2 plastik hijau ukuran setengah HVS, lalu potong membentuk daun besar. Tempelkan kawat di tengah daun dan rapatkan kedua sisi sehingga kawat tersembunyi. Lilitkan plastik hijau ke batangnya. Tusuk dan tata semua tangkai bunga ke dalam pot bunga yang sudah dipenuhi styrofoam. Polietilen memiliki rantai polimer panjang dan kuat, sehingga plastik kresek bersifat fleksibel, tahan air, dan tidak mudah rusak. Namun, sifat ini membuat plastik kresek membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam. Akibatnya, plastik dapat menumpuk di tanah dan perairan, mencemari lingkungan, mengganggu ekosistem, serta membahayakan makhluk hidup. Polietilen atau PE memiliki struktur polimer berupa rantai karbon panjang dengan ikatan kovalent yang sangat kuat. Rantai ini bersifat nonpolar dan tidak mudah bereaksi dengan air, udara, atau mikroorganisme. Akibatnya sangat tahan lama menjadi tidak mudah rusak oleh air, panas, ataupun bahan kimia. Lalu sulit terurai secara alami. Mikroorganisme tidak memiliki enzim untuk memutus rantai karbon panjang tersebut. Inilah sebabnya plastik polietilen bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan. Plastik kresek umumnya terbuat dari polietilen, yaitu polimer yang tersusun dari rantai panjang unit berulang. Struktur rantai polimer yang panjang dan tidak kaku membuat molekul-molekul polietilen mudah bergeser satu sama lain, sehingga plastik kresek bersifat fleksibel dan tidak mudah patah saat digunakan. Selain itu, polietilen bersifat nonpolar, sehingga tidak dapat berikatan dengan air. Sifat ini menyebabkan plastik kresek tahan air dan tidak menyerap cairan. Ikatan kovalen dalam rantai polimer polietilen juga sangat kuat dan stabil, sehingga plastik kresek tidak mudah rusak oleh panas, air, maupun aktivitas mikroorganisme. Ketahanan inilah yang membuat plastik kresek saat awet dalam penggunaan sehari-hari. Namun, sifat-sifat unggul tersebut justru menjadi masalah bagi lingkungan, karena polietilen sangat sulit terurai secara alami. Plastik kresek dapat bertahan di alam selama puluhan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sampah plastik menumpuk di tanah dan perairan mencemari lingkungan serta dapat terpecah menjadi mikroplastik yang membahayakan makhluk hidup. Polietilen memiliki struktur rantai panjang yang kuat sehingga plastik kresek bersifat lentur, tahan air, dan tidak mudah rusak. Karena sifatnya sulit terurai, plastik ini dapat menumpuk dan mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Polietilen atau PE dengan sifat plastik kresek. Polietilen tersusun dari unit berulang etena yaitu CH2 dengan CH2 yang membentuk rantai panjang. Ikatan antar atom C dengan atom C dan atom C dengan atom H bersifat kovalen kuat. Pada LDPE, rantai polimer berabang dan tidak teratur sehingga tidak rapat. Hubungan struktur dengan sifat plastik kresek yang pertama itu fleksibel. Rantai polietilen yang panjang dan bercabang membuat molekulnya mudah bergeser satu sama lain. Gaya antar molekulnya relatif lemah, plastik lentur, mudah dibentuk, dan tidak kaku. Inilah sebabnya plastik kresek bisa diremas dan dilipat tanpa patah. Yang kedua itu tahan air. Polietilen itu bersifat nonpolar. Air bersifat polar, sehingga tidak bisa berikatan dengan polietilen. Akibatnya, air tidak meresap, plastik kresek menjadi kedap air. Yang ketiga itu tidak mudah rusak atau kuat. Ikatan kovalen pada rantai karbon polietilen sangat stabil, tidak mudah bereaksi dengan air, udara, atau banyak zat kimia. Akibatnya, plastik kresek awet, tidak cepat lapuk, atau terurai. Mengapa sifat-sifat ini menjadi masalah lingkungan? Sifat unggul plastik kresek justru jadi kelemahan bagi lingkungan. Yang pertama itu sulit terurai atau non-biodegradable. Struktur polimer yang panjang dan stabil sulit diurai oleh mikroorganisme. Plastik kresek bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di alam. Yang kedua itu menumpuk sebagai sampah. Karena tahan air dan tidak rusak, plastik tidak hancur secara alami, menyumbat saluran air dan menjadi banjir, menumpuk di tanah dan di laut. Yang ketiga itu membahayakan makhluk hidup. Hewan sering mengira plastik sebagai makanan. Plastik tidak bisa dicerna dan menjadi kematian hewan.
terpecah jadi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia. Tantangan paling sulit bagi kelompok kami adalah menggosok plastik, karena awalnya kami tidak tahu tekniknya. Plastik yang kami gosok ada yang terbakar, dan ada yang tidak bisa menempel satu sama lain. Tetapi, bagi saya sendiri tantangannya adalah membentuk plastik agar terlihat rapi dan menarik. Kami mengatasi kesulitan-kesulitan ini dengan berlatih beberapa kali, bekerja sama dalam kelompok, serta mencari referensi cara pembuatan kerajinan dari plastik bekas. Pembelajaran penting dari proses ini adalah bahwa kesabaran, kerjasama, dan kreativitas sangat dibutuhkan untuk mengubah limbah menjadi sesuatu yang bernilai. Tantangan yang kami hadapi antara lain yaitu saat menyetrika, plastiknya mudah robek dan prosesnya memakan waktu yang banyak. Kami mengatasinya dengan memilih plastik yang lebih tebal, menggabungkan beberapa lapisan, dan bekerja sama dalam kelompok. Pembelajaran yang pentingnya adalah kami belajar sabar, kreatif, dan lebih menghargai proses daur ulang. Tantangan yang kami hadapi itu, kami sangat kesulitan menyetrika plastiknya, karena plastiknya sangat mudah bolong dan teksturnya agak susah halus serta memakan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kami mencoba menumpuk plastik lebih banyak dari sebelumnya agar saat digosok tidak mudah robek. Dan kami juga melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui cara yang lebih efektif. Kami juga bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Dari proses ini, kami belajar bahwa kesabaran, ketekunan, dan kerjasama sangat penting dalam menyelesaikan sebuah proyek. Selain itu, kami menyadari bahwa kreativitas dapat tumbuh dari keterbatasan dan bahan yang dianggap sebagai sampah. Ternyata masih bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat. Saat membuat kerajinan, kesulitan yang dialami adalah menggosok plastik, menyusun plastik agar rapi dan kuat, dan mengukurnya. Karena pada awalnya kami belum terlalu paham dengan proses pembuatannya, tetapi dengan kerjasama, kesulitan tersebut diatasi dengan mencoba beberapa cara dan bekerja. Saat membuat kerajinan, kesulitan yang kami alami adalah menggosok plastik, menyusun plastik agar rapi dan kuat, dan mengukurnya. Karena pada awalnya kami belum terlalu paham dengan proses pembuatannya, tetapi dengan kerjasama, kesulitan tersebut diatasi dengan mencoba beberapa cara dan bekerja lebih teliti. Dari proses ini, saya belajar untuk lebih sabar, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Dan solusi yang saya hadapi dalam membuat bunga dari sampah plastik itu adalah pada saat menyetrika. Karena kadang kalau misalnya kita terlalu lama menyetrikanya, plastik itu bisa bolong dan terlalu mengkerut. Nah, solusinya itu adalah kita harus menyesuaikan dengan tingkat ketebalan dan ketipisan plastik yang akan kita pakai, dan juga mengatur suhu setrikanya agar tidak mudah bolong dan tidak cepat mengkerut. Nah, pembelajaran penting dari proses pemanfaatan plastik sampah yaitu yang pertama itu kesadaran lingkungan. Dari proses saya dan teman-teman membuat bunga dari sampah plastik itu adalah karena plastik yang sudah terurai itu bisa dimanfaatkan kembali sehingga mengurangi pencemaran, menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan tanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Yang kedua itu adalah prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi volume sampah di TPA dan lingkungan. Konsep 3R ini itu nyata dan aplikatif, bukan sekedar teori. Yang ketiga itu adalah kreativitas dan inovasi. Sampah yang dianggap tidak bernilai bisa diubah menjadi karya seni yang indah, melatih imajinasi, rasa estetika, dan keterampilan tangan. Mengajarkan bahwa nilai suatu benda tergantung cara kita memanfaatkannya. Proyek ini mengubah pandangan saya terhadap sampah plastik. Saya menyadari bahwa sampah plastik tidak selalu harus dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang berguna dan bernilai. Program konkret yang dapat diterapkan di sekolah adalah program membawa tempat makan dan tempat minum sendiri, karena setiap hari ada sekitar ratusan penghuni sekolah yang membeli jajanan dengan plastik. Sekolah juga bisa mengadakan bank sampah dan lomba daur ulang, sehingga siswa lebih sadar dan aktif dalam mengurangi sampah plastik.
Proyek ini mengubah pandangan kami bahwa sampah plastik bukan hanya limbah, tetapi bisa menjadi barang bernilai guna. Mungkin dapat membuat program hari tanpa plastik di sekolah atau kantin reusable dengan membawa tas kain dan tumbler atau tempat makan sendiri, serta mengadakan lomba kerajinan dari plastik bekas untuk meningkatkan kesadaran siswa. Proyek ini mengubah pandangan kami, karena kami menyadari bahwa sampah plastik tidak selalu tidak berguna, tetapi masih bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai. Kegiatan ini juga membuat kami lebih peduli terhadap dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Sebagai program konkret, dapat diterapkan sekolah minim plastik, yaitu membiasakan siswa membawa tumbler dan kotak makan sendiri serta mengurangi penggunaan kantong plastik di lingkungan sekolah. Melalui program ini, diharapkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dapat meningkat dan penggunaan plastik sekali pakai dapat berkurang secara berkelanjutan. Proyek ini membuat saya lebih peduli terhadap masalah sampah plastik yang dimana ternyata sampah plastik tidak selalu untuk buang secara cuma-cuma, melainkan dapat kita olah kembali menjadi kerajinan yang bernilai tinggi. Salah satu program yang bisa dilakukan di sekolah adalah membiasakan warga sekolah untuk membawa botol minum, karena hampir setengah siswa atau siswi menggunakan botol plastik untuk minum. Bunga dari sampah plastik mengubah cara pandang saya terhadap sampah. Plastik yang awalnya dianggap tidak berguna dan menjijikkan, ternyata bisa diolah menjadi karya-karya yang bernilai estetika dan ekonomi. Dari sini saya belajar bahwa masalah lingkungan tidak selalu harus diselesaikan dengan teknologi mahal, tetapi bisa dimulai dari kreativitas, kerjasama, dan kepedulian. Proyek ini juga membuat saya lebih sadar bahwa setiap plastik yang saya gunakan memiliki dampak yang panjang, sehingga saya terdorong untuk lebih bijak dalam penggunaannya. Untuk rancangan program konkret pengurangan plastik sekali pakai, yaitu saya menamainya dengan program plastik Smart Generation, di mana warga sekolah itu wajib membawa botol minum, kotak makan sendiri dan alat makan, dan kantin dilarang menyediakan kantong plastik dan sedotan sekali pakai. Tapi kan kita tentu saja tidak bisa melakukan itu secara cuma-cuma. Pastikan ada aja snack yang ada di kantin itu menggunakan plastik. Nah, solusinya yaitu langsung dipindahkan ke kotak makan dan untuk plastik itu dikumpulkan dan akan nanti disetorkan ke bank sampah, atau bisa kita jadikan pemanfaatan seperti mungkin dekoran dan lain-lain. Nah, dampaknya itu adalah plastik tidak langsung dibuang tapi dimanfaatkan. Menurut diskusi kelompok kami memutuskan bahwa biaya produksi per satu bunga yaitu plastik bekas Rp0, kawat Rp250, lem dan bahan lain-lain Rp1.000, listrik untuk setrika dan hot gun estimasinya 390 watt dikali 1352, itu adalah tarif per kilowatt jam dibagi 100 menjadi Rp5.273. Lalu tenaga kerja untuk 40 menit asumsinya 10.000 per jam. 40 menit itu sama dengan kira-kira 2/3 jam. Berarti Rp10.000 dikali 2/3 sama dengan Rp6.666. Berarti total biaya produksi Rp250 ditambah Rp1.000 ditambah Rp5.273 ditambah Rp6.666 menjadi Rp13.139. Harga jual yang pantas untuk satu bunga plastik adalah sekitar Rp15.000 per bunga agar tetap mendapatkan keuntungan. Menurut diskusi kelompok kami memutuskan bahwa biaya produksi per satu bunga yaitu plastik bekas Rp0, kawat Rp250, lem dan bahan-bahan lain Rp1.000, listrik atau setrika estimasi 390 watt kali 1382 per kWh dibagi 100 sama dengan Rp5.273. Tenaga kerja 40 menit asumsi 10.000 per jam. 40 menit kurang lebih 22/3 jam. 10.000 dikali 2/3 sama dengan Rp6.666. Total biaya produksi Rp250 ditambah Rp1.000 ditambah Rp5.273 ditambah Rp6.666 sama dengan Rp13.139.
Harga jual yang pantas untuk satu bunga plastik adalah sekitar 15.000 per bunga agar tetap mendapatkan keuntungan. Kerajinan ini bisa membuat usaha berkelanjutan karena bahan baku yang mudah didapat dan murah, model kecil, produk ramah lingkungan, dan bernilai unik. Bisa dijual saat pameran sekolah, bazar, atau online. Kesimpulannya, kerajinan bunga plastik tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga berpotensi menjadi usaha kecil yang menguntungkan dan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Menurut diskusi kelompok kami memutuskan bahwa biaya produksi per satu bunga itu plastik bekas Rp0, kawat Rp250, lem dan bahan lainnya Rp1.000, listrik berupa setrika atau hotgun Rp5.273, tenaga kerjanya itu Rp6.666. Sehingga total biaya produksi dapat diperhitungkan menjadi Rp13.139. Harga jual yang pantas untuk satu bunga plastik adalah sekitar 15.000 per bunga agar kita tetap mendapatkan keuntungan. Menurut diskusi kelompok kami memutuskan bahwa biaya produksi per satu bunga yaitu plastik bekas Rp0, kawat Rp250, lem dan bahan-bahan lainnya Rp1.000, listrik 390 watt kali Rp1.352, tarif per kilowatt per jam dibagi 100 sama dengan Rp5.273. Tenaga kerja 40 menit, asumsinya itu 10.000 per jam. Terus 40 menit itu berarti 2 per 3 jam sama dengan 10.000 dikali 2 per 3 jam, yaitu Rp6.666. Total biaya produksi Rp250 tambah Rp1.000 tambah Rp527.3 tambah Rp6.666 sama totalnya jadi Rp13.139.000. Harga jual yang pantas untuk satu bunga plastik adalah sekitar Rp15.000 per bunga agar tetap mendapatkan keuntungan. Menurut diskusi kelompok kami memutuskan bahwa biaya produksi per satu bunga yaitu plastik bekas Rp0, kawat Rp250, lem dan bahan-bahan lain Rp1.000, listrik untuk setrika kami estimasikan kita memakai 390 watt dan dikali tarif per kWh-nya yaitu Rp1.352 dibagi 100 menjadi Rp5.273.000. Untuk tenaga kerjanya kami asumsikan 40 menit dan dengan harga Rp10.000 per jam dan kita memakai kurang lebih 2 per 3 jam. Jadi 10.000 dikali 2 per 3 sama dengan Rp6.666.000. Untuk total biaya produksi itu yaitu Rp250 ditambah Rp1.000 ditambah Rp5.273.000 dan ditambah Rp6.666.000 menjadi Rp13.139. Harga jual yang pantas untuk satu bunga plastik adalah sekitar Rp15.000 per bunga agar tetap mendapatkan keuntungan. Untuk kerajinan dari sampah plastik sangat bisa menjadi usaha berkelanjutan. Contohnya itu dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu berpotensi menguntungkan karena modalnya kecil. Kita bisa dapatkan di TPA dan bisa juga menjadi mengurangi sampah plastik. Terus juga nilai jual itu akan meningkat karena nilai seni atau handmade, cerita ramah lingkungan atau ekoproduk, dan juga produk itu bisa dijual sebagai hiasan rumah, souvenir, edukatif, merchandise acara lingkungan. Yang kedua itu ada aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan itu karena bahan baku berasal dari sampah plastik, itu dapat mengurangi limbah yang masuk dari TPA dan lingkungan. Dan juga kita menggunakan prinsip reuse dan recycle dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Yang ketiga itu aspek sosial. Karena dampak sosialnya itu akan tinggi, dapat membuat peluang kerja bagi pelajar, ibu rumah tangga, komunitas bank sampah, mendorong kolaborasi dan gotong royong.
Komitmen aksi nyata yang akan saya terapkan adalah yang pertama, menegur dan mengingatkan teman secara sopan jika membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membawa tas belanja jika pergi ke warung. Dan yang ketiga, tidak memakai plastik kresek walau lupa membawa tas belanja. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja, botol minum, dan tempat makan sendiri, memilah dan memanfaatkan sampah plastik untuk didaur ulang atau dijadikan kerajinan, dan mendukung produk ramah lingkungan. Setelah proyek ini, komitmen konkret yang akan dilakukan untuk peduli lingkungan adalah yang pertama, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dengan membawa tumbler dan tas belanja sendiri. Yang kedua, memilah serta mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, mengajak teman serta keluarga untuk lebih sadar lingkungan melalui kebiasaan hidup bersih dan penggunaan barang ramah lingkungan. Komitmen atau aksi nyata yang akan saya lakukan ke depannya adalah yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang kedua, membawa tas belanja dan botol minum sendiri. Dan yang terakhir, memilah dan memilih untuk mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang atau dijadikan kerajinan yang bernilai tinggi. Konkret yang akan saya lakukan setelah proyek ini adalah satu, mengurangi plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membawa botol minum dari rumah, tempat makan, dan juga alat makan. Yang kedua itu mengelola dan memanfaatkan sampah secara kreatif dan berkelanjutan. Saya akan memilah sampah yang ada di rumah maupun di sekolah untuk memanfaatkannya menjadi kerajinan seperti bunga, hiasan, atau aksesoris. Nah, yang ketiga itu mengajak dan mengedukasi lingkungan sekitar. Saya berkomitmen mengajak teman, keluarga, dan warga sekolah untuk peduli lingkungan melalui contoh nyata, yaitu workshop daur ulang agar dampaknya meluas dan juga menggunakan bag pada saat belanja di minimarket atau swalayan. Pemanfaatan sampah plastik kresek dengan diolah menjadi kerajinan bunga merupakan upaya kreatif dan bermanfaat dalam mengatasi permasalahan limbah plastik. Kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan, tetapi juga membentuk produk yang memiliki nilai estetika dan potensi nilai ekonomi. Selain itu, melalui kegiatan ini, kita dapat belajar menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle, meningkatkan kreativitas serta menemukan kesadaran dan keterampilan dalam pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pengelolaan sampah plastik menjadi kerajinan bunga dapat menjadi solusi lingkungan dan peluang ekonomi yang positif bagi masyarakat. Kegiatan pemanfaatan plastik kresek menjadi kerajinan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, disertai motivasi, inovasi, desain, dan dukungan pemasaran, serta dibarengi kebiasaan memilah dan memilih sampah agar manfaat lingkungan dan ekonomi dapat meningkat. Sekian video dari kami. Ayo kita kurangi sampah plastik dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Terima kasih. Dadah!